Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawanku semua. Hari pertama tes sudah terlewati ya. Bagi yang sudah tes semoga mendapatkan nilai yang tinggi, bisa masuk SKB nanti. Bagi yang belum tes silakan bisa lebih banyak belajar lagi. Sambil saya mengumpulkan informasi tentang FR-nya ya. Nanti akan saya buatkan video tentang FR-nya juga. Saya selingi dulu dengan figura rotasi yang katanya kemarin juga banyak keluar ya teman-teman. Nah, kita awali aja langsung untuk jenis-jenis soal figura rotasi. Sudah sangat banyak saya bahas tentang trik mata dewa kemarin teman ya, bahwa pertama tipenya adalah rotasi murni. Jadi, gambar hanya diputar, tidak ada perubahan unsur gambar. Bagaimana tipe ini? Sama dengan yang sering kita bahas ya. Kita ambil aja sumbunya di sini, sumbu dari mata dewanya ya. Nah, kita berbalik sempurna ke sebelah sana. Nah, ini mata kanan kita, ini mata kiri kita. Sisanya gambar teman ya, untuk sisa titik dan garis panjang ini ternyata di kanan dari sumbu. Nah, ini tipe pertama, kalau diputar, letak gambarnya sama teman ya, dengan sumbu yang sama, dengan pengamatan manipulasi pandangan yang sama. Ini mata kita sekarang. Nah, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Ternyata untuk titik dan garis panjang ini masih sama di kanan dari sumbu. Ini tipe pertama ya, ini sangat mudah kalau teman-teman sudah paham trik mata dewa. Sekarang yang tipe kedua, ini juga sama pengerjaannya dengan trik mata dewa. Ini adalah gabungan antara rotasi dan refleksi, perputaran dan pencerminan. Gambar diputar, lalu dicerminkan, tapi tetap tidak ada perubahan unsur gambar. Artinya titik ini ya tetap posisinya tidak berubah. Garisnya juga tetap tidak berubah. Kita cek teman ya, ini sama dengan yang pertama tadi ya. Ini sekarang sumbunya, ini mata kita, ini menjadi mata dari kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Ini sumbunya, ini sisa gambarnya adalah di kanan dari sumbu. Nah, kemudian untuk ini adalah kita cek sama-sama dengan sumbunya. Ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Ternyata untuk sisa gambar yang sama, titik dan garis panjang ini menjadi di kiri sumbu. Berarti ini adalah pencerminannya. Jadi untuk tipe 1 dan tipe 2 ini tidak ada perubahan unsur gambar, maka bisa dengan mudah dikerjakan dengan trik mata dewa. Kemudian bagaimana kalau tipe 3 teman-teman? Ini adalah rotasi semu. Artinya ada gambarnya diputar dan juga ada perubahan unsur gambar. Gini ya teman-teman. Sekarang kita cek dengan sumbu yang sama. Ya ini kita berbalik sempurna ke atas, menjunjung ke sempurna ya. Ini jadi mata kanan kita, ini mata kiri kita. Sisa gambar ini ya ternyata teman sama di kanan sumbu kayak yang tipe 1 dan 2. Ternyata teman untuk gambar yang ini ternyata ini adalah mengalami perubahan dari unsur gambarnya. Ini mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Nah, ini teman ya, garis tadi yang awalnya di kanan sumbu sekarang menjadi di kiri dari sumbu. Jadi pindah tempat ya. Sama halnya dengan titiknya. Ya, titiknya ini ternyata juga pindah tempat. Yang tadi awalnya di pojok ya, di pojok atau di sudut sekarang berpindah kepada badan dari kotaknya. Jadi ada perubahan unsur gambar, perubahan posisi, juga nanti ada perubahan warnanya. Nah, bagaimana teman-teman nanti mengidentifikasinya, terutama untuk gambar yang kompleks, amati dulu unsur gambar yang paling mencolok dulu teman-teman ya, yang paling besar. Kemudian setelah mengamati paling besar, cek apakah kelima opsi jawaban itu gambar besarnya itu mengalami perubahan. Nah, kalau mengalami perubahan berarti nanti bisa masuk tipe 3. Kalau tidak mengalami perubahan berarti masuk tipe 1 dan tipe 2. Tapi kita cek dulu untuk perintilannya ya teman ya, untuk atau unsur gambar yang lebih kecil. Jadi cek untuk unsur gambar perintilannya. Jika perintilannya juga sama semua, maka fix 100% soal adalah tipe 1 dan tipe 2 dapat dikerjakan dengan trik mata dewa. Kemudian jika unsur paling mencolok dan perintilannya itu mengalami perubahan posisi atau perubahan warna, maka soal adalah tipe 3. Jadi ini teman ya. Nanti ini kalau teman sudah mahir ya, mengidentifikasi ini sangat cepat. Jadi tidak perlu waktu lama. Langsung aja nanti bisa latihan ya. Khusus video ini semua saya ambil dari Ayu CPNS, jadi tidak saya buat.
tidak saya ambil dari sumber lain. Jadi teman-teman nanti kalau pengen lebih banyak latihan soal figural yang model gini yang saya bahas nanti, silakan bisa menuju link di deskripsi. Nanti tiap pembelian paket apapun, masukkan kode referral ber-ASN biar dapat potongan harga yang banyak ya teman ya. Jadi teman-teman nanti lebih banyak soal yang bisa dikerjakan, terutama untuk figural yang seperti saya bahas pada video ini. Silakan langsung menuju klik link di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung latihan soal teman-teman ya. Silakan nanti direkap benar berapa saya salah di nomor 1, di nomor 3. Saya salahnya di sini, saya kurang teliti di sini. Silakan nanti bisa dicurhatkan ya. Nanti kita cari diskusinya, kita cari solusinya biar teman-teman bisa lebih efektif dalam mengerjakan soal figural. Nah, teman-teman, sekarang awali dari yang mencolok dulu, teman ya. Apa yang mencolok? Bahwa terdapat gambar besar segi 7 ya, teman ya. Segi 7 ini dan gambar balok hitam di bawahnya. Nah, kita cek untuk opsi A, B, C, dan D dan E ini apakah kedua gambar ini sama? Ternyata sama, teman ya. Gambar balok hitamnya semuanya letaknya di bawah dari segi 7, tidak ada perubahan. Berarti kita tidak permasalahkan untuk unsur yang mencolok itu tadi. Sekarang kita tinggal cek untuk unsur perintilannya. Ya, apa perintilannya? Ya ini gambar kecil-kecil ini ya. Ada bulan, ada ya lingkaran besar putih, lingkaran kecil hitam. Bagaimana kita mengecek teman-teman ya? Kita pakai sekarang ya bagian dari trik mata dewa. Sekarang kita pakai sumbu dewa teman ya. Nah, ini sumbu dewa. Kita lewatkan seret ke sini ya. Ini saya namakan dengan sumbu dewa karena bagian dari trik mata dewa. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan sumbu dewa ini teman ya? Kita cek kanan kirinya teman ya. Kanan kirinya konfigurasi dari pelintilan itu kanan kiri mana yang berbeda nanti. Nah, karena kita sekarang berbalik badan ke sana teman ya. Nah, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Maka untuk konfigurasi perintilan ya dari kirinya, teman-teman boleh salah satu ambil ya, boleh kanannya, boleh kirinya. Kita cek ini ya, ini adalah lingkaran putih saja ya, saya ambil aja lingkaran putih. Ini adalah lingkaran hitam. Kemudian ini adalah bulan ya teman-teman ya. Ini bulan. Berarti kalau kita singkat ini menjadi PHB. Jadi teman harus mencari mana yang konfigurasinya tidak PHB. Nah, kita cek satu persatu teman ya. Tetap pakai sumbu dewanya seret, harus sama ya dari balok yang lebih panjang menuju balok yang lebih pendek. Kita sekarang berbalik sempurna atau jungkel sempurna ke sana ya. Ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Manipulasi pandangannya, bukan manipulasi gambarnya. Gambarnya tetap tidak perlu diputar, kita yang muter. Nggak apa kita jungkir balik ke sana sini ya teman-teman ya, nggak apa. Itu lebih efektif ya. Kita yang jungkel, bukan gambarnya yang dijungkel-jungkel ya. Sekarang cek untuk kirinya ya, kiri dari sumbu dewanya. Konfigurasinya seperti apa? Nah, ini adalah P, ini adalah B. Nah, berarti konfigurasinya yang B ini sudah beda ya. PB, bukan PHB. Nah, sekarang kita cek untuk yang C, teman-teman ya. Sumbu harus sama, sumbu dewanya seret dari balok panjang menuju balok yang lebih pendek. Ini sekarang kita agak miring ke sebelah kanan. Ini adalah badan kita, ini tangan kita, ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Nah, di sebelah kiri dari sumbu bagaimana konfigurasinya? Ini adalah putih, ini adalah hitam, ini adalah bulan. PHB. Nah, PHB. Jadi untuk gambar A ini sudah sama dengan gambar C, tapi tidak sama dengan gambar B. Sudah pasti gambar yang berbeda adalah yang B ini teman ya. Nah, ini efektif. Kita mengerjakan dengan sumbu dewa. Apakah teman-teman perlu mengecek D dan E? Tidak perlu, nanti kalau saat tes langsung aja next soal selanjutnya. Ini kalau mau kita cek boleh ya, sumbu harus sama sumbu dewanya seret ini ya. Ini menjadi kita berbalik jungkel sempurna. Nah, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Bagaimana konfigurasi untuk di sebelah kiri dari sumbu dewa? Ini adalah P, ini adalah H, ini adalah B. Konfigurasinya PHB, ya kan? Sama toh? Sekarang yang D masih sama dengan yang A dan C. Sekarang kita cek yang E juga ya, seret ke sini ya. Ini kita tegap aja, nggak perlu junggal-junggal ya sekarang ya. Ini mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Konfigurasi yang kiri tadi P, H, ini B. Bagaimana? Ternyata sama ya, P, H, B. Berarti untuk
E ternyata sama dengan D, sama dengan A, sama dengan C, tapi tidak sama dengan yang B. Pasti jawabannya yang B. Jadi begini teman ya, bagaimana mengaplikasikan bagian dari trik mata dewa atau menggunakan sumbu dewa ya. Jadi sumbu dewa dimanfaatkan untuk melihat orientasi dari perintilan-perintilan gambar yang kecil-kecil itu. Jadi teman ya, untuk triknya silakan nanti diterapkan di soal-soal yang lain. Next, soal kedua, awali dulu dari gambar yang mencolok. Apa yang mencolok, teman-teman? Ya, gambar lingkaran yang saling beririsan dan background abu-abu itu ya, teman-teman ya. Ternyata untuk opsi A, B, C, D, E semuanya sama untuk background abu-abu dan dua lingkaran yang beririsan. Tidak ada perubahan, tidak ada yang bergeser, tidak ada yang lepas irisannya. Berarti kita tidak mempermasalahkan dari gambar yang mencolok. Sekarang yang kita permasalahkan adalah sisa perintilannya, ya sisa belah ketupat dan dua garis dengan pentol di ujungnya di kanan kirinya dari belah ketupat. Sekarang kita cek teman-teman ya, bahwasanya ada sedikit penglihatan yang aneh bahwa kalau kita ambil pandangan ke sini teman ya, melewati belah ketupat, ini jadi mata kiri kita, ini jadi mata kanan kita. Lihat teman-teman ya, lihat ini ya. Garis yang kanan dari sumbu dewa ini lebih panjang ya, lebih panjang dari yang kiri karena pentolnya ini ya sampai ke bagian yang atas ya, bagian atas sampai ke atas. Nah, kemudian dengan pola seperti ini maka kita cek semuanya teman ya. Apakah teman-teman perlu menggunakan trik mata dewa untuk soal ini? Tidak perlu semuanya teman ya. Kondisional saja untuk soal tipe 3 ini atau soal figural tipe ketiga. Tidak murni rotasi. Sekarang kita cek teman-teman ya untuk opsi A. Lihat ini ya. Pentolnya semuanya menuju ke atas ya. Berarti ini sama panjang ya. Sama panjang. Semuanya pentol semuanya ke atas. Berarti sudah pasti berbeda dengan pada soal. Nah, berarti sudah berarti ini salah. Letak kesalnya di sini. Nah, sekarang untuk yang opsi B ini, nah ini juga sama ya. Pentolnya ini sama-sama sampai ke atas ya. Berarti sama panjang ya, sama panjang. Berarti ini juga letak kesalahannya. Pentolnya sama-sama ke atas dan terlihat sama panjang. Kemudian yang C ini ya. Nah, ini juga ternyata letak kesalahannya ya. Pentol sama-sama di irisan ya, sama-sama di irisan. Berarti ini juga sama panjang. Berarti ini juga letak kesalahannya. Sama panjang. Nah, ini juga letak kesalahannya. Kemudian yang D nilai ini. Tadi yang cek yang D ya. Apakah benar ini salah satu ini menuju ke atas, salah satunya tetap di irisannya. Berarti kedua garis di sebelahnya belah ketupat ini tidak sama panjang. Kita cek apakah benar yang lebih panjang itu di sebelah kanannya. Kita cek ya dengan mata dewa seret. Ini kita berbalik sempurna jungkel ke atas ya. Ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Ternyata benar teman ya. Garis yang ini ya ternyata lebih panjang dari yang kiri. Nah, pentolnya sampai menuju ke atas. Yang garis dengan sebelah kirinya belah ketupat nggak sampai ke atas. Berarti gambar D ini sama dengan gambar pada soal. Jadi jawabannya adalah yang D gitu teman ya. Nah, sekarang kita cek yang E. Nah, ini letaknya ya. Ini sama panjang ya. Salah satu tidak sampai ke atas pentolnya. Nah, jadi ini teman ya, fungsi dari trik mata dewa tidak semuanya harus digunakan trik mata dewanya, hanya untuk soal ini hanya memverifikasi proofreading aja bahwa untuk D ini yang menuju ke atas pentolnya adalah yang kanan dari sumbu atau kanan pandangan kita. Dan kanan ini lebih panjang dari yang kiri sesuai pada soal. Begitu cara menganalisisnya teman ya untuk soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Nah, ini terlihat sederhana tapi butuh pengamatan yang cukup jeli ya. Ini kita kerjakan sama dengan nomor 1 ya. Kita amati dengan sumbu dewa. Bagaimana meletakkan sumbu dewanya teman? Paling mudah letakkan searah panah. Nah, ini searah panah seret. Ini sumbu dewanya. Ini menjadi mata kita, mata kiri kita, mata kanan kita ya. Maka dengan trik yang sama dengan nomor 1, kita amati susunannya teman ya. Nah, ini susunannya kita ambil aja ini hitam ya. Hitam, kemudian ini garis, ini juga garis. Jadi susunannya ya, susunannya ini harus H
GG atau hitam garis-garis di sebelah kiri dari mata kita ya. HGG di sebelah kiri dari sumbu harus HGG. Kita cek semua dengan sumbu yang sama teman ya. Menuju panas sejajar panas red ini. Nah, ini bisa ditukar aja, kita nggak masalah. Ini mata kita ya. Ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Kita cek yang kiri. Sama ya kiri ya. Ternyata ini adalah G dan G. Berarti bukan ya, teman. GG, bukan HGG. Pasti ini salah. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita cek sini seret gini ya. Ini kita berbalik ke kanan. Nah, begini. Ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Kita cek yang kirinya dari sumbu dewanya. Nah, kita cek ini. Ini adalah G, ini adalah H, ini adalah G. Ternyata konfigurasinya G, H, G. Salah juga, ya kan? Sekarang kita cek yang C, seret. Ini kita sekarang zoom ke sempurna ke atas. Nah, ini adalah mata kanan kita, ini adalah mata kiri kita. Kita cek kiri dari sumbu atau kiri pandangan kita, ya. Ini H, ini adalah G, ini adalah G. Oh, ternyata benar teman. H, G, G ini benar. Berarti jawabannya yang C gitu loh teman-teman ya. Jadi cara mengidentifikasinya seperti itu. Jadi teman nanti kalau pada tes beneran nggak perlu ngecek D dan E. Wes buang jauh-jauh D dan E. Ini sudah pasti jawaban yang salah ya. Karena jawabannya sudah ketemu yang C. Kalau mau kita cek boleh ya teman, karena ini video latihan. Sumbunya sama, searah dengan panas, red. Ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita ya, ini badan kita. Kita cek yang kiri dari sumbu, sama ya, harus ngecek semua kiri, nggak boleh berubah ke kanan ya. Ternyata ini adalah G, ini adalah G, berarti garis-garis, berarti konfigurasinya salah, bukan HGG, salah. Ini sama, kita cek seret, searah sumbu, ini kita berbalik ke kanan ya teman. Nah, ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Ternyata kita cek kirinya ya, ini ternyata adalah G, ini adalah G, ini adalah H. Berarti konfigurasinya adalah G, G, H. Bukan HGG tapi GGH. Ingat ya, melihatnya dekat dulu dengan sumbunya ya, G, G, H. H, G, G ya kan? Nah, berarti beda E dan pada soal seperti terlihat sekilas tidak sama ya teman-teman, tapi ternyata untuk opsi E ini tidak sama dengan pada soal. Jadi sudah pasti salah untuk opsi E. Jawaban yang benar adalah yang C. Paham teman-teman ya bagaimana kita mengaplikasikan bagian dari trik mata dewa yaitu sumbu dewa. Kita melihat orientasi dari perintilan-perintilan gambar yang lebih kecil ya. Nah, oke teman, sekarang kita soal nomor 4 ya. Ini mohon bersabar, ini ujian ya. Gambarnya mulek, ruwet-ruwet, ini ada banyak garis, ada perintilannya juga banyak ya. Tapi teman tetap awali dari gambar yang mencolok. Siapa yang gambar yang mencolok itu? Ini garis yang panah saling berdampingan bersebelahan ini harus bolak-balik ya teman ya. Kita cek untuk opsi A, B, C, D dan E. Apakah untuk gambar garis panah berdampingan ini semuanya bolak-balik? Benar ya, ini semuanya benar. Ini bolak-balik, ini bolak-balik, ini bolak-balik, ini juga bolak-balik, ini juga bolak-balik. Berarti kita tidak mempermasalahkan untuk panah bolak-baliknya. Sekarang apa yang kita permasalahkan teman? Kita cari yang mencolok yang kedua teman ya. Apa itu mencolok yang kedua? Ya panahnya yang tersisa ya. Panah tersisa juga harus berlawanan arah ya. Ini satu ke sini ya, satu ke sini, satunya ke sana. Berarti harus berlawanan arah semua. Kita cek untuk opsi A. Oh, ini opsi A masih punya potensi benar karena untuk panahnya selain panah yang berdampingan ini arahnya berlawanan ya. Satu ke sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah, ini masih berpotensi benar. Nah, sekarang ini kita cek ya. Nah, ini loh ya, ini letak kesalahannya. Panahnya sejajar ya, searah toh. Panahnya searah aja ya, searah aja biar lebih mudah dicerna ya, searah. Berarti ini tak kesalahannya, panah searah. Arah panah searah. Harusnya kan arah panah ini kan berlawanan. Satu ke kiri, satu ke kanan ya. Berarti B salah. Sekarang yang C, wah ini masih untuk panahnya masih berlawanan arah. Berarti punya potensi benar untuk yang C juga. Sekarang yang ini, nah ini letak kesalahannya. Nah ini panah searah ya teman-teman. Berarti ini letak kesalahannya di sini.
Nah, yang E juga sama. Ini juga panah searah. Berarti ini letak kesalahannya. Fix ya teman ya, triknya teraplikasikan. Awali dari gambar yang mencolok dulu ya, garis bolak-balik sama. Jadi cek yang mencolok lagi, panah yang agak bersilangan. Ternyata arahnya untuk B, D, dan E searah, harusnya berlawanan arah. Sekarang tinggal kita cek antara A dan C, manakah dia yang benar, kan gitu logikanya ya. Bagaimana cara mengeceknya teman-teman? Karena untuk posisi dari panah berdampingan dan panah yang agak bersilangan itu sudah sama ya, maka tinggal kita cek bagaimana konfigurasi dari perintilan-perintilan dari segitiga, oval, dan lingkaran. Kita cek ya, bagaimana pola dari perintilan itu, pola dari perintilan atau pola dari aksesoris kecil ya, aksesoris dari yang kecil itu. Saya berikan di sini bahwa pertama ya, itu pindah ya, pindah posisi. Yang kedua itu berubah warna ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, berubah warnanya kalau nggak hitam ya ke putih gitu ya, nggak mungkin jadi pink, nggak mungkin jadi ungu, nggak mungkin jadi abu-abu, nggak mungkin jadi hijau ya, karena hitam putih aja udah sulit, apalagi kalau warnanya warna-warni ya, nah itu akan mempersulit. Pasti kalau nggak berubah warna dari hitam ke putih, ya putih ke hitam. Sekarang apakah pindah posisi teman-teman? Ternyata posisinya ya kayak kayak gitu aja untuk opsi A dan C ya, kayaknya nggak ada berubah. Sekarang kita cek berubah warna apa enggak? Ternyata berubah warna teman ya. Ini lihat, ini warnanya putih. Ini segitiga putih ya. Ini adalah hitam. Oval hitam. Sekarang kita cek oval hitam benar, segitiga putih benar. Oh, ini kesalahannya, ternyata lingkaran hitam. Harusnya lingkaran putih. Harusnya adalah putih. Apakah C kita cek benar? Oval hitam benar, segitiga putih benar, lingkaran putih benar. Gitu teman ya, nggak perlu trik mata dewa kalau ini ya. Ternyata nggak semuanya pakai perlu mata dewa, meskipun ini sebenarnya diputar-putar juga ya, ada rotasinya. Namun dengan trik ini awali dari yang mencolok, kemudian menuju ke perintilannya. Apa polanya? Kalau nggak pindah posisi ya berubah warna. Wes ini penting teman ya, ini pola-pola dari aksesoris atau unsur-unsur yang kecil-kecil itu yang membuat kita sakit mata gitu ya. Itu polanya kalau nggak pindah posisi ya berubah warnanya. Wes amati itu dulu untuk pola dari aksesoris kecilnya atau perintilannya. Nah, baik teman-teman, ini adalah bagaimana 4 soal yang bisa nanti teman aplikasikan kepada pola gambar yang lain, pola figura rotasi, pola ketiga, diputar, dan juga ada perubahan unsur gambar ya. Perubahannya kalau nggak pindah posisi ya berubah warna. Wis itu aja. Nanti teman-teman bisa mengaplikasikan pada soal lain menggunakan trik yang soal nomor 1 tadi, soal nomor 3 maupun soal yang ini ya. Semangat bagi teman-teman yang tes hari ini, tes besok, tes lusa, dan tes hari apapun. Semoga dipermudah, lancar, dapat nilai sempurna 550 ya, 50 ya untuk nilai maksimalnya ya. Semoga mendapat nilai maksimal, lolos SKP, dan mendapatkan NJP tahun ini. Kita kembali pada video selanjutnya. Tetap stay tune di channel BerASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.